要么陪我。 Chen Feng yang sebelumnya tak sadarkan diri setelah melawan ular darah hitam dan monster ular air, kini kesadarannya perlahan mulai bangkit. Yang kemudian ia terheran-heran setelah dua anak iblis serigala yang ia selamatkan terperangkap dalam sebuah gumpalan darah akibat pertarungan sebelumnya. Dan kemudian jiwa mulung Chen Feng bangkit dengan menguliti kulit ular darah hitam untuk ia jual. Impresif. 后天六重巅峰，这一趟发大财了。 Dan kemudian scene berpindah pada luar aula yang bersamaan keluarlah dua anak buah Sun Xin yang suka membuli Chen Feng. Namun kali ini mereka melihat suatu perbedaan pada Chen Feng yang membuat mereka was-was dan menghindari Chen Feng. Yang kemudian mereka berniat melaporkan hal tersebut kepada Sun Xin. 接管了资源店，还能亏待咱们？感觉像被妖兽盯上了一样。走，赶快去通知孙长。 Sementara di dalam pasar, beberapa pedagang sedang menawarkan barang dagangannya yang setelahnya mereka melihat keberadaan Chen Feng. Lalu mereka sedikit membulinya, namun mereka terkejut setelah Chen Feng menjual barang dagangannya yang berupa kulit ular darah hitam. Sun Er dan tiga anak buahnya yang ada di sana juga keheranan setelah melihat tiga harimau keluarga Duan sedang mengunjungi pasar. Namun keberadaan mereka di sana adalah untuk merebut kulit ular darah hitam dari tangan Chen Feng, yang tentunya Chen Feng tak akan tinggal diam, apalagi kini ia berada di ranah kultivasi tingkat ke-6. 这不是陈峰吗？怎么不守着你师兄的行踪？哦，什么？这是真的黑血蛇蛇？某位高人与黑血蛇同归于尽。大师兄，陈峰就在那儿。段家三虎怎么来了？孙师兄，让开，让开，让开！交出100块下品灵石，我就不把你送到刑场。放开！风好像不一样了。他轻松打败了段长云和段长雷。陈峰真是不知死活。 就这点吗？ Dan saat Chen Feng akan menghabisinya, dia berusaha bernegosiasi dengan menawarkan batu bintang. Namun itu semua merupakan siasatnya untuk membunuh Chen Feng, yang kemudian berakhir dengan kalahnya mereka bertiga. 别杀我！我一命，30块中品灵石都没问题。大哥，大哥， 怎么可能？孙师兄， 中品灵石买我一条命！ 大哥！ Dan kemudian Chen Feng mendatangi sebuah toko dengan maksud untuk menjual kulit ular darah hitam. Dan ia yang namanya pedagang pasti akan mencari keuntungan sebesar-besarnya dan modal sekecil-kecilnya. Itu dibuktikan dengan penawaran yang jika kita hitung secara sistematis, itu merupakan penawaran yang tak masuk akal dan terlalu egois. Maka Chen Feng pun capcus dari sana untuk menawarkan barang tersebut pada toko lain. 你先估个价。 简直像从黑血蛇身上硬扒下来一样，很罕见，但破损处很多。虽然是一本黄级2加20块中品灵石，小心商量。今日走出这，后悔的是你。 Dan kemudian sampailah Chen Feng pada toko yang berbeda dari sebelumnya. Namun si pedagang kali ini menawar barang tersebut dengan harga yang cukup masuk akal, yaitu 100 batu roh. Namun karena kejujurannya, Chen Feng hanya meminta 60 batu roh pada si pedagang, atau setidaknya si pedagang mau untuk menawarkan sebuah pil untuk Chen Feng.
Dan setelah Chen Feng memberitahukan namanya dan juga nama almarhum gurunya, si pedagang cukup terkejut dan memuji kepribadian sang guru yang lumayan baik. Yang kemudian transaksi tersebut berakhir dengan si pedagang memberikan pil solik level 6 dan juga 60 batu roh pada Chen Feng. 好， 100块中品零食，你看如何？都卖，听说过抬价的，还没听说过主动。本辈只要40块中品零食， 60块中品零食买一枚丹药， 能从里面购得一种丹药。 师傅是？ 燕青羽， 你是陈峰？玉匣里有一枚6级固元丹，还绝艳，只是碍于，多谢前辈提醒，晚辈明白了。 Si pedagang tadi yang menawar barang dari Chen Feng dengan harga miring, ternyata ia menunggu Chen Feng di luar toko tadi, dan ia mengancam Chen Feng karena Chen Feng akan menjual barang dagangan tersebut pada orang lain. Namun si pedagang tak bisa berbuat apa-apa karena kulit ular darah hitam kini sudah sold out. Yu'er, sang anak dari paman Han Chong, kebetulan kini sedang berada di pasar. Ia lalu mencoba menawar sebuah batu roh pada seorang pedagang, namun si pedagang kali ini lagi-lagi bersikap licik dan hendak melecehkan Yu'er. Dan saat Yu'er melawan, lagi-lagi datang seorang lagi yang bernama Zhang Song yang membantu pedagang untuk melawan Yu'er. Yu'er yang merupakan seorang wanita sudah pasti tak akan mampu untuk melawan orang tersebut. Beruntungnya Chen Feng ada di sana untuk membela Yu'er. 这样子好多了。跟着我，保你横行外宗。我若是不同意呢？那只小妮子狗哪受得了爷爷这一拳？你不是那个废物陈峰吗？你不是他的对手。 Namun saat Chen Feng akan menghabisi Zhang Song, tiba-tiba seorang tetua datang untuk menghentikan Chen Feng karena ia telah salah paham pada Chen Feng. Dan ia mengira Chen Feng lah yang telah mencari gara-gara pada orang tersebut. Chen Feng yang tentunya tingkatnya sangat jauh dari tetua tersebut, lantas ia pun tak mampu melawan si tetua. Beruntungnya paman Han Chong ada di sana untuk melindungi Chen Feng. 住手！ 张松强买强卖，下手狠毒，亲眼所见，用不着问别。好强！剑神，你竟敢欺我女儿，伤我师侄！姓赵的，我女儿被打成这样，你没看？这误会呀、我这不是……哦，救我呀！我以后一定会奉上更多的灵食。 Paman Han lalu membawa Chen Feng ke rumahnya dan Chen Feng lalu menjelaskan ranah kultivasinya yang sudah ada dalam tahap ke-6, yang sebelum ia pergi dari sekte luar, ia masih ada pada tahap ketiga. Paman Han keheranan karena Chen Feng telah berkembang pesat daripada sebelumnya. Chen Feng yang mempunyai dendam pada orang-orang yang telah membulinya, Paman Han lalu melarangnya untuk melakukan itu dan malah menyuruh Chen Feng untuk berpartisipasi dalam sebuah kompetisi besar yang mana jika ia menang maka ia akan bisa memasuki sekte dalam. Chen Feng lalu memberikan buku bela diri dari sekte Qingmu pada Yu'er agar Yu'er bertambah kuat sepertinya. 老长老神门境的契机，后天6重巅峰，一跃破3重境界，这堪比内宗天才。师兄泉下有知，也当为你骄傲，也有资格参与外宗大比了。外宗大比乃是宗门1年1度的盛事，也很不错。就算进不了前5，但也能增加战斗。想要进入内宗，我还需要更加努力。我这里倒有一本编法秘籍，不知道合不合适。木宗的武器，黄级2品编法，很适合你啊。一本编法而已，不算什么。风儿会再去一趟武姬阁。 Chen Feng lalu pergi ke pavilion untuk mempersiapkan kompetisi yang akan ia jalani nantinya, dan ketika ia sampai, tetua Chen Guyun pun menyuruhnya untuk masuk ke dalam pavilion. Dan di dalam pavilion, Chen Feng memilah dan memilih buku mana yang akan ia pilih, yang kemudian pilihannya jatuh pada sebuah buku yang di dalamnya memuat ilmu kecepatan dan roh pedang.
Saat keluar dari pavilion, Chen Feng memberikan empedu ular darah hitam agar Chen Guoyun sedikit merasa lebih baik dari batuk-batuk yang dideritanya, yang diakibatkan karena luka yang ia alami semasa mudanya. Kemudian ia berterima kasih pada Chen Feng. 剑走清凉，迅捷无比，比剑气。年轻时候的旧伤了，都多少年了。镇长，老头子我早就渴死了，老夫倒要看看。蛇胆鹅类妖兽最是奸猾，对我来说用处很大。燕青羽收了个有情义的好弟。 Chen Feng lalu berdoa di makam sang guru yang kemudian setelah ia pergi, Sun Xin dan anak buahnya ada di sana untuk menghajar Chen Feng. Dan anak buahnya lalu mengatakan untuk membiarkan Chen Feng sementara agar mereka bisa menghajar Chen Feng di kompetisi nantinya. Dan saat malam harinya, Chen Feng berlatih untuk menguasai ilmu baru guna mempersiapkan pertandingannya, yang kemudian ia pingsan semalam penuh karenanya. Dan saat pagi tiba, di bawah guyuran hujan yang lebat, ia berlatih ilmu pedang, yang kemudian ia sedikit menguasai ilmu tersebut. 还是抓不住雨落飞花剑法的诀窍啊！ 突破到了7重，但差点被黑。 Singkat cerita, kini tibalah hari diadakannya kompetisi besar tersebut. Dan Cui, si anak buah dari Sun Xin, melawan seseorang dalam arena pertandingan yang dengan mudahnya ia lalu mengalahkan orang tersebut. Paman Han dan para tetua lain yang menyaksikan pertandingan tersebut, kemudian tetua Sun Xin dan 2 tetua lainnya terlihat menyindir Paman Han karena Chen Feng tak ada di sana untuk bertanding. Tampaknya 3 tetua ini memang tak menyukai Chen Feng dan almarhum gurunya, atau mungkin mereka iri dengan prestasi yang didapatkan almarhum King Yu atau guru dari Chen Feng, tapi entahlah, hanya sang animator yang tahu. Yang kemudian datanglah Chen Feng di depan para tetua, dan seorang tetua memarahi Chen Feng karena membuat Sun Xin menunggu. Lalu Chen Feng sedikit menghina Sun Xin dengan mengatakan ia tak melihat Sun Xin yang jelas-jelas ada di depan matanya. 脱逃了，希望你的徒弟在对阵，你就不要硬撑了。谁不知道那个陈师傅一样，有了点本事便猖狂。哼，我说的难道不对吗？来了，陈峰来了！你好大的威风，竟敢让孙长老……哪儿呢？我怎么没看到孙长老？交给崔师兄吧。 Dan pertarungan Chen Feng melawan Cui, si anak buah Sun Xin pun dimulai. 别想活着下擂台！废话讲完了。方崔振山、陈峰，有点本事。会逃吗？你速度太慢了。Cui pun kini kalah telak dari Chen Feng, dan Paman Han memberikan ia tepuk tangan juga ucapan selamat. Dan kini Chen Feng akan maju untuk bertanding di babak berikutnya. Dan tak lama kemudian ternyata Yu-Er juga bertanding, yang kemudian dimenangkan oleh Yu-Er. 这位师姐，我认输。认输就不用受这个罪了。弟弟，陈峰，你们来了。怎么就不谢谢我？谁帮你改的功法啊？ Singkat cerita, esok hari pun tiba. Yu-Er dan Chen Feng berlatih untuk meningkatkan ranah kultivasi dan ilmu bela dirinya masing-masing. Yang kemudian sampailah Chen Feng pada ranah kultivasi tingkat ke-7,5. Dan Yu-Er kini juga menguasai ilmu barunya.
Paman Han Chong lalu mengingatkan agar Chen Feng berhati-hati besok, karena musuhnya sangat berbahaya. Yang mana musuhnya tersebut perkembangannya lebih besar daripada Chen Feng, karena ia telah sampai pada ranah kultivasi tingkat ke-7 pada usianya yang saat itu masih berumur 14 tahun.师叔，这胶肉的功效居然这么强！攻了！师姐，这枚固元丹，年仅14岁就达到了后天期。不仅如此，段无心远强于普通的。谢师叔指点，那我先告辞了。 Dan saat pertandingan tiba, anak buah Sun Jin yang melihat musuh dari Chen Feng mengatakan bahwa dengan melihatnya saja membuatnya susah untuk bernafas. Apalagi auranya yang pekat dan dominan dengan aura hitam negatif yang membuatnya seolah terlihat sangat kuat. Apalagi mungkin saja ranah kultivasinya lebih tinggi daripada Chen Feng. Dan akankah Chen Feng mampu untuk melawan orang tersebut? Maka jawabannya akan kita lihat pada episode berikutnya.